bidadari, hurum maksuratun fil khiyam. Ntar di surga bakal dapet bidadari-bidadari yang merayang-rayang bajunya di tenda-tenda. Itu mah janji buat siapa? Buat lelaki yang doyan perempuan. Tapi pada tingkatan yang tinggi, apa kalau janjikan itu? Enggak. Pada tingkatan yang lebih tinggi, udah yang penting masuk surga ya entar. Inda liqa'i rabbi. Ketika bertemu Tuhannya, bertemu Allah. Tahapan tinggi. Ya anak kecil masih bocah. Kalau mau rada nurut kan perlu dikasih imbalan, jajan, upah, dan lain. Tapi orang udah dewasa, udah tingkatan tinggi. Nggak perlu upah. Ya, yang penting pengakuan, yang penting dicintai. Cintanya itu sudah tidak lagi berupa materi. Tingkatan awal berupa materi, tingkatan tinggi kan seperti itu. Ya. Maka ayat ini eh, boleh nggak digunakan sama kita? Ya boleh, nggak apa-apa. Saya mau infak lah biar dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Nggak apa-apa nggak? Atau nggak apa-apa? Bebas. Mau pakai standar yang mana? Standar orang pelit jasa yang 700 kali dibalas oleh Allah, standar orang yang pelit doang 10 kali, yang pelitnya biasa apa fayudhaifahu adafan kasir, atau yang enggak pelit-pelit sama sekali, yang enggak perlu imbalan apa, silakan tinggal pilih. Boleh kita pilih apa aja, cuman kan malu masa sama Allah itu emang Allah hitung-hitungan sama Bang Weng? Enggak. Bang Weng enggak pernah minta lubang hidungnya ngadep ke bawah. Hah? Bentar nggak kalau bangun tidur, ya Allah mudah-mudahan lubang hidung saya ngadep ke bawah, kan enggak. Coba kalau lubang hidungnya ngadep ke atas, oh, wah banjir lubang hidungnya. Kita tidak pernah mengingat-ingat hal itu. Sampai ke Allah aja hitungan, waduh luar biasa. Ya. Tapi dalam dalam tingkatan rendah nggak apa-apa kalau ngomong udah sedekah, kayak kalau lagi apa bahas zakat kita bikin lebaran, ayo berinfak, infakmu akan dilipat gandakan oleh Allah. Bahasanya benar nggak? Silakan, nggak apa-apa. Karena yang ngebaca orang-orang umum. Tapi tingkatan dewa, tingkatan wali udah nggak boleh baca itu. Tingkatan wali mah nggak boleh ada embel-embel, ya udah benar-benar ke Allah saja. Tingkatan bawah ya boleh apa namanya beribadah, pengen masuk surga, pengen tajri minta tihal anhar, silakan tingkatan bawah. Tapi tingkatan tinggi berarti ibadah cuma karena surga, bukan karena Allah. Kalau Allahnya yang surga kan begitu. Ya itu apa namanya, ketika sudah masuk ke dalam uh, makom yang lebih tinggi, maka makin dewasa kita harusnya makomnya naik, bukan malah turun. Makin dewasa makomnya malah makin turun, kan kebalik ya. Lagi SD mah, lagi masih SMA mah iya aja, mau penting mau ntar di surga gue bisa bisa hidup. Udah dewa enggak, ada surga kek enggak ada surga kek, saya akan tetap beribadah. Maka kata lagu Dewa, jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah engkau bersujud kepada? Kalau surga dan neraka nggak ada, Bang Mike masih mau ibadah nggak kau? Nah, tapi bukan berarti yang harus surga sama ngarep neraka salah, enggak. Ada tingkatan mereka benar. Kenapa kemudian juga Allah Allah sering sekali berkata tentang infak, tentang sedekah, tentang berbagi. Karena keuntungan infak, keuntungan sedekah, keuntungan berbagi itu kembalinya kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain, bukan kepada Allah. Allah nggak punya kepentingan menerima sedekah kita, nggak ada. Orang baik, orang rajin sedekah, pasti hidupnya enak. Kalau orang pelit, kaya sendirian, oh, ada orang di kampung kaya sendirian, pelit, nggak pernah berbagi, nggak pernah apa. Rumahnya gedung, mobilnya banyak, motornya bagus-bagus, temboknya 15 meter, nggak pernah ngeluarin zakat, nggak pernah ngasih ke tetangga, nggak pernah ngapa-ngapain ke tetangga, nggak pernah berbaik, memberikan infak ke tetangga.
Itu hidupnya enak kan? Pas ada kerusuhan tuh rumahnya diapain bakalan? Dijar. Kenapa? Pelit. Tapi coba orang yang rumah bagus, mobil banyak, motor banyak, tapi tiap hari masih beras ke orang miskin. Ada janda-janda tua dikasih santunan, anak yatim dibiayain. Ketika rumah tuh mau dijarah, banyak nggak yang nolongin? Banyak. Jangan bang, itu mau orang baik. Ada orang pelit rumahnya mau dijarah, dewan mau jarah. Udah colong aja man, dia mah orang pelit kan begitu. Bang. Akhirnya al-bakhil ba'idu minallah ba'idu minan nas, akan terjadi. Orang yang pelit itu jauh dari Allah dan jauh dari manusia. Itu betul-betul terjadi. Maka udahlah, jangan jadi orang pelit. Orang pelit udah kagak enak aja. Ada nih, kita nongkrong ya. Tiba-tiba orang pelitnya datang. Bubar, Pak. Udah, jelas. Dia lagi datang. Bubar. Coba. Ada orang datang nongkrong. Kalau yang tukang rokok, bawa rokoknya cuma sebatang doang. Sisanya minta temennya. Emang besoknya bakal temen lagi nongkrong ya? Enggak. Ada dia, langsung kumputin semua kan. Apa namanya? Rokoknya. Koreknya semuanya. Ada orang datang nggak pernah bawa makanan, misal nongkrong makan paling banyak, besoknya bakal keluarin nggak makanannya? Nggak bakal keluar, nggak bakal enak, pasti bakal ngejauh. Kalau hidup kita udah mulai dijauhin orang ketika berkumpul, coba introspeksi, jangan-jangan kita pelit gitu, salah. Ya. Kalau jadi orang pelit udah kagak enak aja. Ya kita semua udah merasakan hidup di tongkrongan. Kalau orang yang tiap nongkrong bawa butter, bawa gorengan, ntar bawa roti, ntar apa namanya kasih rokok, lagi nggak adanya ini diapain namanya? Ditanyain di sisi Umar kemana? Agak nongkrong dong. Ya. Kan begitu. Sekarang nih Haji Romli nggak ada nih, nggak nongol, kan ditanyain. Ya Haji Romli kemana ya? Karena biasa bawa rokok, gabruk baik. Ya. Kan gitu. Pokoknya mah udah enak jadi orang loman, enak jadi orang dermawan. Ya. Jadi ketika kita susah juga pasti ada yang bantuin. Coba orang pelit ketika belangsak ada yang mau bantuin gak mau main. Kagak, udah biarin modal sekalian. Kan digituin akhir. Ya, biarin mati aja sekalian. Makanya di ayat ini Allah katakan wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah itu bisa kapan saja meluangkan rezeki, bisa kapan saja menyempitkan rezeki. Yang bidu menahan rezeki, yang besut meluaskan rezeki. Emang yang bikin susah, kaya, miskin, belangsak siapa? Oh, ada orang kaya, benar-benar kaya, tiba-tiba belangsak susah. Ada banyak. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Dan Allah katakan terakhir ini wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah semua itu bakal dikembalikan, baik pengembalian terkait hal peperangan tadi maupun dikembalikan harta-harta. Emang kalau udah mati harta kita ke siapa? Ke anak. Anakku urusannya ribut. Emang kita yang nikmatin kalau mati? Enggak. Ke anak. Ya. Ke bini. Bininya ditinggal mati. Kawin lagi enggak? Kawin lagi. Anaknya dijual-jualin kok. Gitu. Walaupun memang kita disunahkan untuk meninggalkan harta ketika meninggal dunia. Tapi ya jangan kedereng-dereng, jangan kelewatan juga, jangan terlalu dikempit juga. Dipertanyakan semuanya harta yang kita peroleh saat kita hidup di dunia. Kasih orang, kasih tetangga, kasih saudara, kasih orang susah, jangan pelit-pelit amat. Ya pelit mah, ntar ada kalanya ketika pelit itu hartanya dicolong paksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba inilah itulah kejadian tidak diduga lah dan lain-lain lah, nyakit lah, apalah udah banyak pokoknya mah ceritanya. Orang-orang yang pelit, orang-orang yang nggak mau berbagi. Maka ayat 245 ini
kita tanamkan dalam diri kita bahwa berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berbagi kepada sesama itu, kalau memang kita belum yakin terhadap apa yang nanti Allah kasih, maka Allah sudah janjikan bakal dibalas berkali-kali lipat. Bisa jadi balasannya tidak berupa uang lagi, bisa jadi balasannya berupa yang lain. Karena as-shadaqatu tudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u maitatassu. Sedekah itu mencegah murka Allah dan menghalangi kita untuk mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya. Terus banyak lagi sedekah itu terhindar dari belai, bala, mara bahaya. Bisa jadi gara-gara Wan Umar sedekah 20.000. Ya. Gara-gara Wan Umar sedekah 20.000 di masjid ngasih orang miskin, mau tabrakan, nggak jadi. Ya. Jangan udah dihitung-hitung, perasaan gua kemarin udah sedekah 20.000, ini belum dibalas 200.000. Coba kalau itu tabrakan, coba. Ya motor bingkeng, ganti pelek, udah berapa ratus ribu. Belum ngobatin pakai betadine. Ya belum, dan seterusnya udah kelebihan. Oh, sayangnya kita tuh terkadang hitung-hitungan kepada Allah itu selalu soal materi, selalu soal uang. Padahal tidak melulu rezeki yang Allah kasih itu berupa uang. Rezeki yang Allah kasih bisa berupa kesehatan, bisa berupa teman yang baik, teman yang banyak, tetangga yang hebat, tetangga yang baik, tetangga yang loman, perkumpulan yang membawa kemaslahatan. Itu juga merupakan rezeki. Ya, bangun tidur bisa bisa kentut itu rezeki, bangun tidur prat itu rezeki. Ya. Ada orang bangun tidur nggak bisa kentut, udah siap-siap tuh. Kalau bangun tidur nggak bisa kentut berarti ada permasalahan pada metabolisme pencernaan. Periksa ke dokter emang murah. Ya. Agak bisa berak apa ketua dikodok pakai mikrola, kodok-kodok kesusah. Ya udah bersyukur aja, tambah banyakin sedekah itu. Alam taro ilal mala'i min bani Israil, sadaqallah. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana nafa'bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Yusannu fit tasyahudil akhiri at-tawarruk. Disunnahkan pada tasyahud akhir duduknya duduk tawarruk. Duduk tawarruk udah tahu ya semua ya. Kaki kirinya dimasukin ke sela-sela betis kaki kanannya medal atau kaki kanannya berada di sampingnya, duduk tahiyat lah. Kalau duduk tahiyat akhir namanya tawarruk. Kalau duduk tahiyat awal namanya iftirosh. Iftirosh kaki kirinya didudukin, tawarruk kaki kirinya dimasukin. Maka dalam tahiyat akhir sunnah, saya ulangin lagi, sunnah duduk tawarruk. Kalau ada orang duduk tahiyat akhirnya sila, jangan disalahin. Karena duduk tawarruk hukumnya sunnah. Ada orang duduk tahiyat akhir sila, itu jangan salahin. Barangkali dia sudah memahami betul bahwa dalam tahiyat akhir nggak wajib duduk tawarruk. Kalau ada yang mengatakan wajib, ajak adu aja udah ke Tuhan. Kata siapa lo? Wajib lo gitu. Ajak adu aja. Kenapa sih kemudian ini dikatakan sunnah, baik tawarruk, baik iftirosh dalam duduk tahiyat awal ataupun duduk di antara dua sujud? Karena saking fleksibelnya fikih. Orang itu tidak semuanya bisa duduk tawarruk. Coba, ada mu'alaf, saudara kita, duduk tawarruk buyang. Gimana caranya? Palanya kok bisa miring? Akhirnya dipaksa-paksain miring.
Ya. Padahal mah duduk tawaruk nggak harus dimiringin palanya karena pala itu akan otomatis miring. Ya. Makanya sebenarnya fikih semakin tinggi kita belajar fikih maka semakin fleksibel. Kalau orang belajar fikihnya baru 2 kitab, udah pasti kaku alot udah haram halal basah nggak boleh ini. Tapi kalau makin tinggi makin fleksibel. Ya. Kayak alhamdulillah kita semakin kesini ilmunya udah makin tinggi ya udah pada makin fleksibel sekarang fikih ya lah nggak sudah nggak apa udah saja pak lanjutin. Hah? Jadi duduk tawarruk perlu kita garis bawahi itu hukumnya sunnah. Kapan duduk tawarruk itu disunnahkan? Fikul jalsatin yaqubuha salam. Pada duduk yang setelah duduk tersebut salam. Itu sunnahnya tawarruk. Kalau sanu tawarruk fi tasyahudil akhir itu kana alaihi sujudu sahwi. Menurut kitab ini, kalau kita mau sujud sahwi, maka jangan duduk tawarruk. Sedromling imamin subuh. Lupa kunut. Mau sujud sahwi lah. Maka tidak disunahkan tawarruk. Terus apa? Duduk iftirash saja. Duduk tahiyat awal. Kecuali lah, nggak usah sujud sahwi lagi. Sok duduk tawarruk. Ada beberapa kalangan di kita yang ketika sholatnya cuma 2 rakaat, duduknya iftirash. Ya, ada beberapa saudara kita yang kalau sholat sunnah luar 2 rakaat, mereka nggak duduk tawarruk, duduknya iftirash. Ya silakan aja, mau silah kayak, blonjor kayak, nggak apa-apa itu. Udah jangan diperdebatkan. Yang jelas kita mah berpegangan dari sini bahwa ketika ada duduk yang setelah duduk itu kemudian salam, maka disunahkan duduknya duduk tawarruk, bukan duduk iftirash. Untuk membedakan di belakang bahwa oh ini orang udah mau selesai sholatnya, habis ini bakal salam. Tuh, coba kalau iftirash semua, ini mau berdiri lagi, Allahu Akbar salam, jadinya ketepu ya. Ya, di sini mah fikul di jalsatin yaqubu hasalam. Pokoknya setiap duduk yang habis duduk itu salam, itu sunnahnya tawarruk. Nah, mau sholat subuh kayak, mau sholat sunnah kayak, mau sholat taraweh kayak yang cuma 2 rakaat atau sholat witir kayak yang serakaat, udah tawarruk sunnah. Untuk menandakan bahwa habis duduk ini nih kita bakal salam. Maka dulu sebelum kita bahas tanda kutip dijajah oleh orang-orang Pajero, dulu kita nggak pernah nemuin ada orang sholat sunnah 2 rakaat duduknya iftirash. Pasti duduknya tawarruk. Kita nggak pernah nemuin orang sholat subuh duduknya iftirash. Pasti nemunya duduknya tawarruk. Datang penjajahan Pajero, ada yang duduk iftirash. Pertanyaan itu, dia mau duduknya iftirash, sholat sunnah 2 rakaat. Jika apa-apa ya silakan aja, nggak jadi masalah. Asal jangan menyalahkan kita yang duduknya duduk tawarruk ketika hendak bertemu dengan salam. Nggak apa-apa silakan aja. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang utama adalah duduk tawarruk ketika bertemu dengan salam. Ya gitu ya Ji. Jadi menurut mazhab Syafi'i mah tetap lebih utama duduk tawarruk. Lantas dalam tasyahud akhir itu bukan hanya duduk tawarruk yang disunahkan. Wa wad'u yadihil yusra wa sa'idiha 'alal fakhidil aisari mabsutatan madmumatan. Naruh tangan kiri di atas paha tangan kiri, dirapetin, dilurusin. Dibuka, maksudnya nggak digenggam, dibuka, dilurusin. Muhadiyan biru'usiha tarafar rukbah, dilurusin sama ujung dengkul. Kalau kemarin duduk di antara 2 sujud, dua-duanya dibuka. Sekarang mah kita bicara tangan kiri dulu, dibuka
wa wad'u yadil yumna wa sa'idiha. Nah, yang lupa tadi wa sa'idiha. Sa'id itu lengan. Lengannya ditempelin. Tuh, kalau abang namanya diangkat lengannya. Tuh, yang sunnah itu kalau udah sunnah lengannya ditempelin gitu. Jangan diangkat gini, jangan ditempelin ke sini. Ini ya nih. Ini ya nih. Ini tempelin ke paha. Tuh. Pokoknya lengannya tempelin ke paha. Jangan diangkat kalau mau dapat sunnah. Tempelin. Kaya-kaya kita mah al-manzil bedal manzilatain. Kaya-kaya kita mah keseringannya. Ditempelin semua kagak. Diangkat semua enggak, setengah doang. Nah, kalau mau dapat yang sempurna ditempelin. Bisa nggak? Bisa kok. Bisa. Tuh, bisa nggak? Bisa. Enggak. Siapa bilang gua bisa susah? Enggak bisa. Justru posisinya lebih mantap, lebih najab, lebih merendah kepada Allah. Terus di sini. Ya. Yang kanan, gimana yang kanan? Yang kanan, wadul yadil yumna wa sa'idiha 'alal fakhidil aimani tarafar rukbatil yumna maqbudotan ilal muhallalah. Ilal muhallilah. Kalau yang kanan sama, lengannya ditempelin juga di atas paha sebelah kanan, tapi makbudotan. Illal muhallalah, kecuali telunjuk. Telunjuk mah jangan digegep. Tuh. Telunjuk mah dikeluarin. Wawan tunggal ibhami asfalal muhallalah. Dan naro ibham jempol di bawah muhallalah. Di bawah taruhnya. Gitu. Dari kapan? Dari awal. Jadi dari awal lu taruh di bawah gitu. Mangweng maju ke depan. Duduknya duduk tawaruk, duduk tawaruk ya. Duduk tawaruk, tangan kirinya lurusin, ditempelin tangannya tempelin semua. Nah, udah. Yang kanan digegem kecuali telunjuk sama jempol, lampesin ke bawah. Jangan dijengitin dulu, jangan dijengitin, dikebawahin dulu, tempelin ke bawah. Nah, gitu maksudnya. Nah, al ibham asfalal muhallalah. Telunjuk jempol di bawah telunjuk ya, au jadi biha atau di sampingnya, nggak apa-apa di sampingnya gini, tuh di sampingnya tuh gitu, nggak di bawah tapi di sampingnya di sini boleh ya. Waraful muhallalati inda qauli la ilaha illallah, inda qaulihi illallah, ketika illallah baru dijengitin tuh, bila tahrikin laha, tanpa ada pergerakan. Maksudnya enggak dijengit-jengit. Enggak. Kalau menurut kita ini enggak. Iya, ini menurut kita ini mah enggak aja. Hatta salam sampai salam. Jempolnya ngikutin di bawahnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah masih di bawah aja. Sampai asyhadu alla ilaha illallah tuh. Baru diangkat. Ya, jadi jangan diangkat dari awal. Ada yang diangkat dari awal, ya ada. Ya orang ini mah sunnah, ya terserah dia dalilnya dari mana. Nah, di sini tangan ini terus jengit begini hatta salam sampai salam. Wan nadru ilal muhallilah ba'da raf'iha ilas salam. Dan mata ke ujung telunjuk. Di situ doang dalam sholat mata yang bukan di tempat sujud, tapi pindah ke ujung telunjuk. Silakan Bang Wei. Terima kasih. Jadi perihal angkat illallah atau angkat telunjuk ini beberapa ulama memang berbeda-beda dalam menerapkannya karena ceritanya di hadisnya, kalau di hadisnya wa yuharriku, Nabi Muhammad menggerakkan jari telunjuknya, bahasanya menggerakkan. Yang satu ngartiin menggerakkan diangkat,
Yang satu ngertiin, ya namanya digerakin, ya diutak-utak. Tuh. Ya, yang satu kan Bayu Harik, ya digerakkan ya, ada yang muter, muter. Ada lagi yang naik doang terus turun. Ada lagi yang udah dari awal udah naik. Ini tandanya Rasulullah itu tidak terlalu menekankan urusan. Jadi silakan sahabat yang melihat seperti apa, menerjemahkan dan mentafsirkan seperti apa, silakan lakukan. Bahkan ada orang yang tidak nunjuk juga nggak jadi masalah. Ya, mau yang ada orang nggak nunjuk asyhadu alla ilaha illallah, jangan diomelin. Kasihan orang yang nggak punya tangan, gimana nunjuk pakai kaki, nggak bisa. Jadi udah urusan sunnah-sunnah mah kalau tidak bisa dilakukan jangan kita omelin. Apalagi sunnah-sunnah yang semacam seperti ini yang orang itu punya standar berbeda-beda, jangan dipaksain. Kalau pendapat lain itu dikatakan pas Muhammadan jempolnya naik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan baru jempolnya naik. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan jempolnya naik. Rasulullah itu. Ya, jadi ya macam-macam lah pendapatnya. Ya makanya lagi-lagi saya bilang, makin kita tahu pendapat banyak, makin hidup kita nggak gampang nyalahin orang. Yang utama sih sebenarnya an-nadhru ilal muhallillah, melihat ke telunjuk. Ketika sudah asyhadu an la ilaha illallah, pandangannya jangan ke tempat sujud tapi ke telunjuk. Itu yang kaya-kaya di kita tuh jarang digunakan. Matanya masih celak-wakan kemana-mana. Apalagi kalau jadi imam di sini. Udah jadi imam di sini udah khususnya sangat-sangat tergoda. Temboknya bisa kelihatan orang belakangnya. Ternyata orang masuk kelihatan dari tembok. Ada bayangannya. Iya, ini untuk menguji kekhusyuan seseorang di masjid ini. Imam, terutama imam. Apakah bisa mempertahankan matanya menghadap ke tempat sujud atau matanya celak-lakan kemana-mana karena bisa kelihatan orang di belakangnya. Kamu siapa yang mengajar? Bisa ketahuan. Ya, jadi seperti itu. Nah, lanjut. Al-ityanu bi akmalit tasyahudi fayazidu khamsa kalimatin wahiyal barakatu as-salawatu at-thayyibatu. Saya pernah katakan ini dalam obrolan tapi belum pernah mengatakan dalam sebuah kajian. Dalam tasyahud itu kita sunnah menambahkan al-mubarakat, as-salawat, at-thayyibat. Sunnah tuh. Yang wajibnya apa? At-tahiyyatu lillah. Baru assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya. Jadi dulu saya masih sering di Paido dulu. Baca tahiyatnya cepat biasa. Mana kali baca tahiyatnya? Masa cepat begitu? Ya lu mau baca tahiyatnya masih amatir sih, masih semua ada beredek. Ya orang udah pro mah baca tahiyat, at-tahiyatulillah, assalamualaikum. Coba, at-tahiyatulillah, assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selesai. Ya enggak? Udah cepet kan? Cepet. Kalau bacanya at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah kan panjang, lumayan. 2 detik juga kalau dikalikan 20 rakaat kan 1 menit dia bisa mengurangi durasi atau bisa memperpanjang durasi salat tarawih. Tapi kalau misalnya dihilangkan saja al-mubarakat, as-shalawat atau thayyibat lebih cepat. Kapan digunakan? Ya silakan kapan aja. Namanya juga kesunahan. Kalau mau dapat pahala pakai, kalau nggak buat pahala ya nggak dipakai. Kalau mau lagi buru-buru at-tahiyyatulillah udah. Kalau ada yang nyalain ajak adu Bang Weng, orang udah tahu ilmunya. Ya kan gitu.
Wala muta'arif bisalamain. Tadi 3, al-mubarakat, as-salawat, at-thayyibat. Kan semuanya 5. Mana 2-nya? Al pada as-salam. Jadi ada yang boleh mengatakan begini. At-tahiyyatulillah, salamun alaika. Nggak pakai as. Maka disunahkan assalamu alaika sama assalamu alaika. Ya, wal ityanu bi akmali sholati ala nabi fayazidu wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati. Dan disunahkan membaca sholawatnya full lengkap sampai keluarga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati. Habis itu lah enggak lah, saya mau yang kata ya udah, Allahumma sholli ala Muhammad, salam sallallahu beres. Tahu ya memain. Jadi kalau saya lagi ngimamin terawih buru-buru, itu bukan dihilangin rukunnya tetap diempat semua. Ada rukun yang hilang? Enggak ada. Boleh nggak direkam? Kalau bisa direkam, rekam, habak tuh. Ada imam yang cepat, bener nggak bacanya? Makanya saya, sekalipun ada imam yang cepat bacaannya, ketika masih tartil, ketika masih hurufnya masih betul, ketika hitung-hitungan baca tahiyatnya, oh iya masih masuk nih, hitung-hitungan baca tahiyat yang rukunnya doang masih masuk, nggak jadi masalah. Kecuali baru at-tahiyat udah at-tahiyat assalamualaikum, itu merada aneh baru, karena madzhab Syafi'i mengatakan baca tahiyat itu adalah bagian dari rukun sholat. Jadi kalau mau singkat bacanya gimana? At-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Salam. Ya, yes. Katanya pengen yang singkat-singkat, ini lagi dikasih yang singkat-singkat. Selanjutnya, yusannud du'a'u ba'dat tasyahudi. Sunnah doa setelah tutup tasyahud wa qabla salam, sebelum salam. Wal yutawiluhu ziyadatan ala qadri tasyahudi wa salati ala nabi. Tapi jangan panjang-panjang melebihi ukuran baca tasyahudnya, ukuran baca tahiyat sama salawatnya. Ada orang baca doa habis tahiyat, doanya panjang. Jangan melebihi doa inti, jangan melebihi bacaan inti, yaitu tasyahud dan salawat. Karena kan rukunnya mah dalam duduk tahiyat itu cuma tasyahud, cuma tahiyat sama salawat. Allahumma na'udzubika mah enggak, itu mah sunnah. Kama sholaita sampai fil alamin innaka wajib kan sunnah juga. Gitu. Kalau masih ada yang mengatakan wajib, ya berarti ilmunya masih ketemu bahwa itu wajib. Tapi nggak apa-apa, bagus. Orang tua kita ngajarin bahwa itu wajib, ini wajib, itu wajib di sekolah SD. Ayo baca tahiyat itu sampai fil alamin innaka hamidul majid. Bagus. Itu setidaknya kita hafal sampai sekarang bacaan. Coba kalau guru SD-nya nakal, udah lo baca wajib doang apa Allah SWT, nggak ada yang hafal anak-anak. Ya, makanya ilmu ini dikasih tahunya pada tingkatan-tingkatan yang sudah tinggi. Tingkatan apa? Usolli fardul maghribi salasa raka'atin. Haji Romli mau udah nggak pakai salasa rakaat. Usolli fardul maghribi imam lillahi ta'ala. Mustakbilannya nggak dipakai, 3 rakaat yang nggak dipakai. Cuman lihat saya sholat maghrib, lihat saya sholat fardhu maghrib imam. Kenapa 3 rakaatnya nggak dipakai? Ya orang udah tahu 3 rakaat maghrib 3 rakaat. Karena mau besok kiblatnya nggak dipakai. Ya orang udah tahu bahwa sholat pasti ngadep kiblat. Makanya Haji Romli sekarang kalau lihat kan sebentar. Sholli fardhu maghribi imaman lillahi ta'ala. Apakah itu kita boleh ajarin ke anak kecil? Jangan ke anak kecil mah. Anak kecil mah ikutin dulu yang umum. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbil qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Untuk pembelajaran saat kita dewasa, hadfu ma yu'lamu jaizun tamam. Buang aja yang kita udah ketahui. Anak kecil niat wudunya, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Udah gede, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Ya. Nah, lagi kecil mah baru balik, niat mandi, nawaitul ghusla raf'il hadasil akbari fardhon lillahi. Udah gede, ghusla
cegar. Ya, jadi makin tinggi eh, tingkatan orang, makin singkat kata-katanya. Tidak terlalu banyak kata-kata. Masa Allah kita ajarin. Niat saya sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat. Adaan makmum karena Allah. Ya, jadi tahapan-tahapannya tetap harus kita lalui. Jangan orang nggak pernah ngaji tahapan bawah, ngaji tahapan tinggi, gila antarnya. Ya, ngaji dari tahapan bawah dulu, baru tahapan tinggi. Ya orang masih cinta dunia, udah pengen ujlah, udah pengen ini, bayang kagak beres. Dari awal dulu tahapan-tahapannya. Sesi Junaid juga dari awal tahapan nol. Al-Hallaj juga dari nol, baru kemudian ke tahapan lebih tinggi. Imam Ghazali juga awal-awalnya kan mengarang kita fikihnya luar biasa. Tapi pada tahapan tinggi baru kemudian fikihnya mulai disederhanakan. Mulai amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.